جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Salah satunya ialah nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Dan tak lupa salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di malam hari ini diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita Bapak Kiai Haji Mamun Adung, Bapak Haji Agus, serta jamaah Masjid Alim Al-Aqobah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam hari ini sebelum acara kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibarat Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita meningkat acara berikutnya yaitu pembacaan shalawat yang akan dibacakan oleh Bapak Dwi. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik waqatina waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik waqatina waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad sahibul kaunani wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balik waqatina waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pulpen. Ada. Bil Mustafa balik waqatina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah telah kita bacakan shalawat bersama. Baik, meningkat acara berikutnya yaitu ialah kajian yang insyaallah disampaikan oleh Bapak Kiai Mamun Agung. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya
kita nikmati, kita syukuri hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan kita itu adalah untuk ibadah, tidak yang lain-lain. Cuma memang bentuk ibadahnya berbeda-beda. Jangan hanya dipahami sholat saja. Walaupun sholat adalah ibadah yang paling pokok. Maka jangan sampai aktivitas kita itu meremehkan sholat. Nyari duit itu asik apa enggak sih nyari duit? Asik ya, apalagi duitnya dapat. Enggak dapat aja asik aja. Nah, ketika kita beraktivitas mencari uang memang itu bagian dari kewajiban. Sudah tentu ada waktu jeda. Waktu jeda itu adalah sholat. Dan sholat ini adalah ibadah yang paling pokok. Kita lihat di surah Toha. Bukan surah Mitoha, Toha. Ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastobir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Suruhlah keluarga kamu sholat. Suruhlah keluarga kamu sholat wastobir 'alaiha dan sabar melakukannya. Kita lihat di sini la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rizki. Allah tidak meminta rizki kepada kamu. Kepada kita artinya. Tapi apa? Nahnu narzukuka. Justru kami yang memberikan rizki. Wal akibatu litaqwa. Dan itulah akibat atau keuntungan orang yang bertakwa. Jadi ayat ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Kalau kita sholatnya benar, rezekinya benar. Itu ya. Karena perintah sholat itu ditegaskan, kan orang disuruh sholat kadang-kadang, ya ntar dulu lah, tanggung lah, ntar apalagi yang punya warung, ada yang belanja, ntar gimana gitu ya. Ya akhirnya dia sholat ntar aja. Padahal perintah sholat itu adalah untuk apa? Narzukuka. Kami berikan rizki kepada kamu. Jadi tidak apa? Tidak akan mengurangi rizki dengan kita meninggalkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Emang ini gak gampang. Saya dulu mengalami ketika masih tinggal di Bitung, saya punya warung. Ya sebutlah toko. Kalau waktu sholat saya tutup aja. Karena memang rizki itu sudah Allah siapkan. Cuma punya orang jangan tutup mulu. Gitu kan. Ya. Karena perintah sholat ini dilanjutkan dengan janji Allah, nahnu narzukuka. Kami memberikan rizki. Kenapa digunakan kata nahnu? Allah itu kan satu mestinya, ana. Rezeki itu tetap Allah berikan, cuma kita ada ikhtiar. Sekecil apapun ikhtiarnya. Jadi jangan sampai kita berikhtiar rezeki, tapi sholat kita abaikan. Ya. Jadi ini hubungan sholat sama rezeki jelas di sini. Surat Toha ayat 132. Kemudian di ayat yang ini sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah.
Ayat berikutnya, ini kalau dari sini saja ini enggak. Ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut imun. Itu ayat tadi ayat 56, ayat 57-nya, aku tidak menghendaki rejeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi nggak ada urusannya. Justru yang memberikan rizki, yang memberi makan kepada kita adalah Allah. Asal kita ibadahnya disiplin. Berikutnya, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah yang memberikan rizki. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Tidak ada lagi yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Nah, jadi dua ayat ini, satu ayat Toha 132 dan surat apa ini? Kita lihat di sini. Di sini nggak jelas. Yaitu surah Ad-Dariyat 56. Itu menjelaskan betul kaitannya dengan rezeki yang diawali dengan ibadah. Karena ibadah yang paling pokok itu sholat. Jadi dua ayat ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Bagaimanapun kita nyari duit, gampangnya duit lah yang dicari kan sementara ini duit ya. Orang pokoknya mau sakit, pokoknya yang penting dapat duit kan gitu ya. Habis nyari duit sakit nggak apa-apa lah kira-kira gitu. Karena orang nggak ada yang nyari sakit, nyari sehat jarang kayaknya. Ya, nyarinya duit. Habis nyari duit sakit nggak apa-apa dah. Bisa bayar BPJS gitu kira-kira. Nah maka rezeki ini memang diilustrasikan hanya kepada materi. Padahal rezeki itu bukan hanya materi. Tapi tetap yang harus saya sampaikan dalam dua ayat ini, bahkan 3 ayat ini, untuk mendapatkan rezeki, ya kita tidak boleh lalai dalam ibadah. Tapi ibadah di sini kalau mau difokuskan adalah tentang sholat. Makanya ada penjelasan, ente mau tahu ente enggak? Siapa sebetulnya ente? Kata dalam satu ceramah itu, kalau nggak salah dari Syekh siapa itu. Jangan engkau tanya kepada orang lain, ente itu siapa? Kalau ente subuhnya benar, itu udah ente orang benar. Kalau ente subuhnya nggak benar, udah ente nggak benar, bahasa gampangnya. Ya. Itu kalimat yang memang memberikan satu penilaian. Karena bagaimanapun, untuk memulai pagi dengan subuh itu luar biasa. Ya. Maka dikatakan, untuk tahu siapa ente, nggak usah nanya orang. Nggak usah tanya orang. Tanya diri ente sendiri. Apa indikasinya? Kalau ente sholat subuh berjamaahnya benar, itu orang benar. Nah, maka ayat-ayat tadi yang saya bacakan ini kaitannya sholat dengan rezeki. Nah, saya tambahkan dengan hadis. Ya. Karena kita ini memang ngeri banget. Kalau nggak kerja sama nggak sholat, mendingan mana? Ayo, kira-kira mana? Hah? Iya kan? Lebih baik nggak kerja atau lebih baik nggak sholat gitu kan? Artinya apa? Pilihan ini kan sebetulnya sulit dipahami, tapi tetap untuk mendapatkan rezeki itu tetap diawali dengan ibadah. Ibadah ini lebih spesifiknya kepada sholat. Nah, apalagi pembahasan tentang sholat berjamaah, itu menurut Imam Ibnu Hambal, antum pernah dengar sholat khauf namanya.
Sholat khauf itu sholat dalam perang. Dalam perang itu tetap dianjurkan berjamaah. Dalam perang. Itu cuma pendapat Imam Ibnu Hambal. Logikanya, kalau dalam perang saja kita dianjurkan ibadah, apalagi dalam keadaan nggak perang, dalam keadaan aman. Masuk akal. Sholat berjamaah dalam perang tuh ribet. Ada 2 saf di sini nih, 2 saf, musuh di sana, ya, anggap di arah kiblat. Jadi rukunya, kalau rukunya itu saf yang pertama dulu ruku, saf yang kedua enggak ruku, karena takut kan ruku nggak ngelihat, ya, yang di belakang ngelihat musuh. Jadi banyak kalau pas dia ruku ada musuh, yang di belakang tanggung jawab. Begitu juga sujud terus, yang di belakang tetap berdiri, nggak ikut imam. Begitu mereka sudah naik, baru yang di belakang ruku, sebagaimana biasa. Dalam posisi perang itu dianjurkan untuk sholat berjamaah. Maka Ibnu Hambal bilang berjamaah itu wajib. Logikanya, dalam perang aja disuruh berjamaah, apalagi dalam tidak perang. Nah, di dalam riwayat hadis ini menguatkan tadi. Ya, maksud saya adalah jangan kita takut menghadapi hidup ini kalau kita tidak mencari rezeki. Justru yang kita takutkan kalau kita enggak sholat, maksud saya. Ya, apalagi jalan rezeki sudah Allah berikan. Tapi jangan terlalu asik dengan jalan rezeki itu sehingga kita lalai dalam sholat. Karena sholat dan rezeki itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau dalam adzan, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan. Nah, maka dalam hidup ini orang akan merasa berat dalam hidup ini kalau dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Dengarkan dalam hadis ini. Yabna Adam tafarrag li ibadati amla qalbaka ginan. Hai anak Adam, baktikan dirimu untuk beribadah kepadaku, niscaya ku penuhi hatimu dengan kekayaan. Nah, kalimatnya, tafarrog li ibadati, baktikan untuk beribadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Karena sebetulnya kan kekayaan yang sebenarnya itu adalah di mana? Dalam hati. Khairul gina al-qanaah. Sebaik-baiknya kekayaan itu adalah qanaah. Yang itu adanya di dalam hati. Nah, untuk mendapatkan hati ini adalah penuh dengan kekayaan, perintahnya apa? Tafarrag li'ibadati. Baktikan dirimu untuk beribadah kepadaku. Niscaya ku penuhi hatimu dengan kekayaan. Yang kedua, wa ubariku fi rizqika. Dan aku akan berikan keberkahan dari rizki kamu. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi uang 100.000 bisa jadi lebih cukup ketimbang uang 1 juta. Gampangnya begitu memahaminya. Ya, ente punya duit 1 juta, tapi belum tentu cukup. Tapi punya uang duit 100.000 cukup. Itu namanya berkah. Ya. Sehingga keberkahan ini menjadi kenikmatan diawali dengan apa tadi? Ibadah. Wa uhilla fi jismika rahatan.
kutanamkan dalam tubuhmu perasaan nyaman. Roha itu asyik. Ya. Kalau kita beraktivitas dengan segala kelelahan, tapi kita juga tetap mendahulukan sholat, badan kita menjadi roha, menjadinya nyaman. Karena capek itu adalah cara Allah mengampuni hamba dosa-dosanya. Hidup ini harus capek. Ya, apa yang antum lakukan itu terasa capek, terasa lelah. Pastikan kelelahan itu adalah ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan oleh Allah. Makanya cuma modalnya tetap apa? Sholat. Orang yang capek dengan segala lelah kalau tidak sholat itu beda. Maka tetap sholat. Makanya kan kenapa ada doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan kita dapat ampunan itu. Yang berdoa orang kita dapat. Ada pendapat mukmin mukminat muslim muslimat kalau dia sholat. Kalau dia nggak sholat nggak dapat tuh. Enak banget sholat kagak diampuni sama Allah. Makanya umat Islam ini sebenarnya kalau sholat udah selesai hidup ini. Ya, makanya ya tinggal nanti sholatnya seperti apa itu soalnya. Yang penting sholat jangan ditinggalkan. Apalagi bisa ibadah, bisa berjamaah. Wa uhilla fi jismika roha. Dan aku jadikan hati kamu ini dengannya nyaman, tubuhmu dengan nyaman. Sebaliknya nih, ya, wala tagful an dzikri. Jangan engkau lalai mengingatku. Ya, jangan engkau lalai mengingatku. Artinya jangan sampai engkau tidak sholat, biar lebih paham. Ya, jangan sampai engkau lalai mengingatku. Kalau lupa mengingatku, fa'in gofalta amla'u qalbaka faqran. Kalau engkau lalai, kupenuhi hatimu dengan kepakiran. Ya, sehari 3 juta tetap aja dia miskin. Kira-kira gitu. Ya, enggak ada cukupnya. Kalau lalai, ya, apalagi ya di 3 juta mah nggak ada artinya. Saya shooting aja 1 jam 10 juta. Oh, kalau dekat saya tak sembelih. Iya, dia enak saja itu. Ya. Jadi kalau orang itu lupa kepada Allah, artinya tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, amla'u qalbaka faqran. Hatinya selalu bilang miskin. Kenapa? Karena tadi dia melupakan Allah. Wa badanaka ta'aban wa nasoban. Dan badanmu, kujadikan badanmu lelah dan letih. Saking lelah letihnya akhirnya subuhnya kesiangan mulu. Karena Allah bikin lelah. Ya, tetap ini harus dipahami kaitannya dengan ibadah. Jadi makanya kan sholat adalah ibadah yang sangat pokok. Soal mau sholatnya kapan, yang jelas masih pada waktunya lah kira-kira. Kecuali memang subuh punya punya catatan tersendiri. Ya, karena orang tidak sholat subuh berjamaah itu sibuk dengan apa? Dengan tidur kan, bukan dengan yang lain-lainnya. Kecuali dohor, asar masih rada masuk akal lah. Ya, mungkin ada tamu gitu ya, nggak mungkin tamu ditinggalkan. Ya, tapi kalau subuh kan sibuk dirinya. Makanya subuh ini menjadikan penilaian tersendiri. Belum lagi dari sisi medis. Kalau orang biasa mandi sebelum subuh, itu badannya lebih sehat. Badannya lebih sehat.
Wa badanaka ta'ban wa sadraka hamman, dan kutanamkan dalam dadamu perasaan sedih. Jadi hidup ini nggak asyik. Selalu mengeluh. Ya Allah, udah capek-capek duit dapat segini doang. Saya benar ketemu dengan orang tuh di Banjar dulu. Ya Allah Ustadz, payah Ustadz sekarang. Kenapa payah ente? Saya biasanya sebulan 400 juta, 500 juta. Sekarang cuma dapat 200 juta, pengen nempeleng aja saya tuh. Iya, karena dia biasa dapat 400 juta, 500 juta kata dia nih. Hah? Iya, sehari. Sekarang cuma 200 juta Ustadz. Ya Allah ente, saya bilang. Iya. Ya memang kan beda. 500 sama 200 kan beda ya. Luar biasa. Ya, selisih 300. Ya tapi 200 juta sehari kan kalau dimakan nggak habis kira-kira. Tapi makanya tadi ya, Ana bilang kayaknya sholat ente belum benar nih. Oh jangan begitu Ustaz. Enggak. Kalau orang sholatnya udah benar tuh, jangankan, enggak ada bicara banyak. Mensyukuri apa yang Allah berikan. Itu akan berdampak secara positif. Coba perbaiki sholat ente. Subuh sering kesiangan nggak ente? Ya kebanyakan. Kan ada memang beberapa jamaah itu akrab dengan saya sehingga fair. Kalau apa-apa. Asyik aja ngobrol. Ya. Sehingga dia, apa yang dia pikirkan itu, kan mestinya malu ya. Ya Ustadz biasanya 500 juta, sekarang 200 juta kayaknya. Mestinya malu kan. Tapi karena udah merasa akrab, asyik aja tuh. Ya. Tidak merasa malu. Ya. Walau absarta ma baqiya min umrika la jahidta fima baqiya min amalika. Nah, apalagi kalau Allah kalau Allah memperlihatkan kepada kita, umur ente nggak panjang lagi. Ya. Rasanya udah. Cuma perasaan seperti ini masih susah model kita ini. Ya. Bang Simung masih lama nggak hidupnya, Bang? Masih lama. Artinya kan perasaan lama tuh ya udah ya. Ya masih lama udah hidupnya dah. Ya artinya Allah lau absorta, kalau Allah perlihatkan kepada kita ya bahwa umur ente nggak panjang, udah nggak mungkin ente terjebak oleh kehidupan dunia itu. Kalau kita belum sampai ke situ dah. Kalau kita paling tidak sesibuk apapun, ya, kalau sudah waktu sholat sudah tinggalin. Ya, jadi jangan terjebak oleh keasikan mendapatkan dunia, karena seolah-olah kalau terpotong sama sholat rezekinya berkurang. No, enggak. Ya, ini memang kaitannya dengan soal keimanan. Ya. Kalau orang memang memahami bahwa yakin betul rezeki itu, ya, itu sudah memang diatur oleh Allah. Bahkan bukan diatur, sudah disiapkan ketika kita dulu belum jadi. Ya, di alam malakut sudah ditentukan. Maka ya sudah, tinggal menikmati saja. Karena kan sebetulnya ya orang yang banyak duitnya juga banyak berantemnya loh. Iya, yang banyak duitnya banyak berantemnya. Ya ini aja gara-gara demo mulu kan gara-gara duit juga. Ya. Yang mau nerima duit belum nerima duit, yang kagak nerima duit keselnya dapat. Ya dunia memang begitu. Makanya kan yang harus menjadi acuan dalam hidup kita ini adalah jangan sampai sholat kita tinggalkan. Ini penting. Ya. Soal antum belum bisa menikmati sholat jamaah, itu soal lain. Tapi paling tidak, usahakan kalau sudah waktu sholat datang, sudah sesibuk apapun, tinggalkan. Memang tidak mudah. Ya. Memang tidak mudah dalam kesibukan antum. Ya.
Tapi saya sudah merasakan dulu waktu saya punya toko itu, saya tutup aja. Menariknya memang yang saya alami, asal mendekat sholat tuh yang belanja banyak. Dalam hati sial juga nih. Iya. Udah mau sholat, waktu sholat mau datang tuh, kelihatan tuh. Ya Allah. Ya. Iya, artinya ya begitulah. Ya. Begitulah yang menjadi tantangan kita menguatkan keyakinan kita. Bahwa memang pastikan tidak akan pernah rezeki kita itu diambil oleh orang lain. Ya. Bahkan ada statement yang agak susah diterima memang. Suami kerja, istri kerja, rezekinya sama. Statement itu ada, cuma saya belum dapat hadisnya atau ayatnya. Tapi kadang-kadang masuk akal. Ya, karena rezeki itu jangan hanya uang. Ketenangan, ya. Macam-macam lah rezeki itu. Ada kalimat itu, suami kerja, istri kerja, rezekinya sama. Ya. Nah, maka ayat yang saya bacakan tadi, 2 dari surat Ad-Dariyat dan surat Toha tadi, menjelaskan kepada kita bagaimanapun kita ini diperintahkan untuk ibadah. Ibadah yang sangat mendasar yaitu sholat. Sehingga kesibukan kita ketika kita mencari rezeki tadi, kalau sudah waktunya sholat, sudah tinggalkan. Ya, memang tidak gampang. Tidak gampang. Saya nasehatin Jasiman nih, tukang saya itu. Ya tetap sudah saya nasehatin. Ya, yang lain alasannya kotor. Kotor itu bukan berarti najis. Nggak apa pakaian ente kotor. Asal ente yakin bukan najis. Tapi kan memang ibadah itu nggak ada yang bisa maksa. Siapa yang bisa maksa ibadah? Nggak ada. Jadi kalau orang tidak sholat itu berarti ada masalah pada dirinya. Ya, nggak ada yang bisa maksa. Makanya kalau dalam proses pendidikan itu kan lebih kepada kebiasaan. Suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Ya, lalu pukul kalau 10 tahun belum mau sholat. Itu proses yang harus dilalui di situ. Itu lebih kepada kebiasaan. Ya. Kebiasaan juga tergantung bi'ah lingkungan. Ada ibu-ibu mengeluh, Ustadz, ya Allah Ustadz, anak saya di rumah tidur mulu. Ini anaknya pesantren. Kalau di rumah tidur mulu. Emang kenapa kalau tidur mulu? Sholat nggak? Sholat, habis sholat tidur lagi. Nggak apa-apa. Emang dia lagi kodok, tidurnya kurang di pesantren. Biarin aja. Iya. Jadi anak-anak santri kalau pulang ke rumah, kerjanya tidur udah. Karena dia, emang di pondok itu kurang tidur itu. Bangun jam 3, setengah 4, jam 4 lah. Jam 10 paling cepat tidur. Belum lagi kalau sudah ngobrol. Jadi memang kurang tidurnya. Makanya anak santri itu tidur sambil jalan bisa. Ya. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi sholat kita itu akan berdampak kepada beberapa hal. Kalau di dalam hadis ini, hati kita menjadi kaya, hati menjadi kaya. Ya, kemudian rezeki yang ada itu berkah. Ya. Kemudian badan kita juga nyaman. Nah, ini kan urusannya kan duitnya banyak, badannya sakit melulu. Walaupun dapat BPJS juga sama juga. Yang namanya sakit nggak enak. Maka sholat inilah yang akan memberikan kehidupan yang lebih nyaman. Tapi kalau kita lalai,
Ya, hati kita selalu merasa miskin. Ini bahaya kalau orang selalu merasa miskin itu tadi. Ya, sehari 3 juta bagi dia nggak ada artinya 3 juta itu. Kan luar biasa. Ya, masalahnya bukan dari sisi angka, tapi dari sisi spiritual. Orang kalau spiritualisannya rusak udah nggak benar. Mudah mencela orang, ya kan? Tidak mensyukuri nikmat yang ada. Wa banana kataban wa nasoban. Dan kalau kita meninggalkan sholat, badan kita ini selalu capek. Tapi capek sih capek, tetap terus pengen kerja. Ya. Wa sadru kahaman. Dan hatinya selalu gelisah. Ini gambaran bagaimana ketika orang meninggalkan sholat. Makanya Pak, kenapa? Sebutlah. Orang kalau sudah menikmati makan yang haram, itu susah diingetinnya. Jadi antum ngingetin para menteri korup itu nggak gampang. Ya, karena makanannya sudah mempengaruhi cara berpikirnya. Dan makanya tidak heran, akhirnya keluarganya juga kacau. Kena narkoba dan lain sebagainya. Bahasanya tadi keberkahannya memang hilang keberkahannya. Nah maka pastikan ya, sholat itu amalan yang memang mudah dilakukan, tapi mudah juga ditinggalkan. Apa susahnya sholat? Enggak kan? Pahalanya bisa jadi itu memberikan ketenangan dan lain sebagainya. Kemudahan dilakukan tapi mudah juga ditinggalkan. Maka bagaimana menikmati sholat ini, itu memang harus dikuatkan dengan sholat-sholat sunnah Pak. Antum kalau sholat wajib itu kan ngikutin imam. Maka nikmati sholat sunnah. Bagaimana sujud antum dibuat lama. Dengan cara memperbanyak doa. Ya. Bagaimana antum bisa berzikir lebih lama. Memberikan satu ketenangan di dalam hati. Jadi sholat ini jangan hanya dipahami gerakan. Tapi juga harus dinikmati dengan hatinya. Maka keistiqomahan sholat ini kan menjadi nikmat. Kalau kita jadikan sholat ini adalah sebagai pelipur lara. Ya. Rasulullah kalau ada masalah, yang dia lakukan sholat. Jadi kalaupun bahasanya mau lobby lah kira-kira ya dalam bahasa dunia, mau lobby ada proyek, awali dengan sholat. Awali dengan sholat. Jangan berpikirnya nih, wah ini proyek ini udah pikirannya pikiran nakal. Ini siapa nanti yang kudu dikasih duit duluan. Ya kan? Artinya pikirannya pikiran buruk. Tapi dengan kita mau melakukan sesuatu, lakukan sholat 2 rakaat. Minta petunjuk dari Allah. Harus kita yakini, yang memberikan rezeki tadi siapa? Huwar Razzaq, hanya Allah yang memberikan rezeki. Ya. Makanya kemungkinan orang mendapatkan uang banyak kadang-kadang perginya juga banyak. Apa namanya? Datangnya gampang, perginya gampang. Easy come, easy go. Ya. Dapat duitnya gampang, kaburnya juga gampang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Kaitannya dengan memperkuat sholat. Nanti antum baca lagi nanti surat apa namanya Ad-Dariyat tadi ya. Ya wa ma khalaqtul 56 57 56 57
Itu ayat yang memberikan gambaran 55, 56, 57. Antum baca nanti di rumah. Dengan surat Toha tadi. Ini kalau antum baca berulang-ulang, ya, ayat ini akan memberikan satu kenikmatan tersendiri. Makanya kan hukuman kita, nih Pak, hukuman kita ini bukan hanya hal-hal yang apa namanya, yang kita tidak nyaman. Hukuman kita juga susah melakukan sholat, susah baca Quran. Itu juga hukuman sebetulnya. Ya, orang kok begitu dengar adzan kok nggak buru-buru, itu sebenarnya hukuman. Kok begitu punya duit susah banget ya berinfak bersedekah, itu juga hukuman. Karena punya duit tidak digunakan untuk berinfak sedekah tuh tidak akan menikmati. Ya, dan begitu berikutnya. Saya kira ini kita bisa ngobrol, ya. Bagaimanapun kekuatan kita ini adalah melakukan ibadah. Kekuatan kita ada di ibadah. Ya. Dan kekuatan dalam ibadah ini adalah diawali dengan pokoknya adalah sholat. Dan nanti ibadah-ibadah berikutnya sudah tentu menjadi bagian kayak seperti ini. Bagiin kopi gitu kan. Ini ibadah juga nih. Para mayadi ini menyebarkan ilmu, ini ibadah juga. Ya. Bentuk-bentuk inilah yang kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bang Simung belum tentu antum bisa melakukannya. Dan begitu berikutnya. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain belum tentu kita bisa melakukan. Maka kita harus tahu potensi diri kita. Ya. Saya selama ini yang ada dalam potensi saya, ya saya ngajar sudah. Ya. Bagaimana bisa mengembangkan ngajar ini? Bagaimana bisa memberikan ilmu yang sudah Allah berikan ini harus bisa saya sampaikan. Makanya alhamdulillah tiap hari ngajar. Kalaupun nggak ngajar, saya juga hadir ke majelis ilmu. Karena hakikatu ta'lim huwa ta'alum. Dalam teori pendidikan nih, Pak Usep paham betul kayaknya. Ya. Hakikat mengajar itu sebetulnya belajar. Ya. Jadi kalau orang itu dia mengajar tidak mau baca buku, itu udah nggak benar. Ya. Bahasanya kan begini. Kalau ibarat jualan, ya, ini kan yang saya sampaikan ini dagangan nih. Ya. Saya sampaikan dagangan, antum sudah beli dagangan saya hari ini seperti ini. Besok saya harus punya dagangan yang baru. Gitu kira-kira. Ya. Untuk punya dagangan yang baru saya harus baca lagi, nanya lagi. Dan begitu berikutnya. Maka kita harus rajin bertanya kepada diri kita. Seberapa ibadah kita, seberapa ilmu yang sudah kita dapati dan bagaimana mengamalkan. Itu selalu menjadi pertanyaan. Karena apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, itu harus kita gunakan lebih kepentingan orang banyak. Bukan hanya untuk diri kita. Ya gampangnya kalau antum duitnya banyak gitu kan, gak mungkinlah dimakan sendiri. Ya, dan akan asyik kalau duitnya dibagikan, kira-kira begitu. Akan lebih enak. Dibagikan. Ya dengan bahasa agama, infak atau sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.